Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Nurul Wahidah dengan NIM 1700784. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengajarkan puisi kepada anak SD. Puisi merupakan sebuah karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan juga mempunyai makna. Nah, di sini puisi itu memiliki beberapa unsur, yaitu ada tema, rasa, nada, dan juga amanat. Nah, sebelum kita mengajarkan tentang puisi kepada anak SD, tentunya hal-hal tadi seperti apa itu puisi, unsur puisi, hal tersebut harus dipelajari terlebih dahulu sebelum berlanjut mengajarkan puisi kepada anak SD. Jika hal tersebut sudah dipelajari, maka kita bisa langsung mengajarkan puisi kepada anak SD. Nah, di sini saya mempunyai beberapa tips cara mengajarkan puisi kepada anak SD dengan cara yang menyenangkan. Yang pertama adalah anak diajak untuk memilih puisinya sendiri. Seperti apa? Nah, maksudnya adalah ketika kita akan mengajarkan puisi kepada anak, terkhususnya untuk membaca, kita harus mengajak anak untuk memilih sendiri puisinya. Misalnya, kita tentukan tema apa yang akan dibahas di puisi tersebut. Misalnya, saya ambil contoh, saya akan membahas tentang profesi. Nah, di sini saya memberikan beberapa profesi kepada anak. Misalnya, saya memilih profesi dokter, guru, perawat, pilot, dan lain sebagainya. Nah, profesi-profesi tersebut biarkan anak memilih sendiri apa yang dia sukai. Setelah anak memilih profesi tersebut, profesi itu dijadikan sebagai bahan untuk dia nanti mengekspresikan puisi dalam bentuk profesi tadi. Nah, agar lebih menyenangkan, yang kedua adalah lengkapi dengan media. Misalnya, kita kasih anak itu alat peraga untuk pembacaan puisi. Tadi kan saya memilih profesi. Nah, saya sediakan gambar-gambar berupa profesi. Jadi ketika nanti dia membaca puisi, dia bisa mengekspresikan dari profesi tersebut atau dari media tersebut. Setelah dia memilih profesi apa yang akan dia bacakan nanti, kita berikan naskah atau teks puisi tentang profesi tersebut. Berikan kesempatan kepada anak untuk membaca dan memahami puisi tersebut terlebih dahulu. Nah, setelah itu, yang keempat adalah bersama-sama dengan anak memberikan tanda baca terhadap puisi tersebut. Sudah jelas ya, bahwa tanda baca ini sangatlah penting ketika kita akan membacakan sebuah puisi. Untuk itu, biarkan kita sama-sama bersama anak memberikan penjedaan terhadap tanda baca tersebut. Pemberian tanda baca itu tidak diberikan dengan cuma-cuma ya, tetapi disesuaikan dengan makna dari kalimat yang ada di dalam puisi tersebut. Nah, ada 3 aturan dari tanda baca. Yang pertama adalah garis miring 1, yang artinya itu berhenti sebentar. Yang kedua adalah garis miring 2, yang artinya berhenti agak lama. Nah, yang terakhir adalah garis miring 2 tetapi tebal. Nah, itu artinya adalah puisi tersebut selesai. Tips yang sampaikan kepada anak bahwa membaca puisi itu berbeda dengan saat dia membaca teks cerita atau lainnya. Membaca puisi itu disertai dengan ekspresi dan gerakan. Di sini, kita mengajak anak untuk mengungkapkan ekspresi. Misalnya ketika senang, ketika sedih, ketika sakit, ketika marah. Dengan hal itu diharapkan anak bisa menampilkan gerakan tubuh yang sesuai. Nah, yang keenam adalah berikan contoh membaca puisi. Contoh ini tuh bisa berupa contoh secara langsung dari gurunya ataupun berupa video-video.
Nah, yang ketujuh adalah berikan reward kepada anak. Dengan memberikan reward atau penghargaan diharapkan akan memberikan motivasi kepada anak. Misalnya, reward di sini tuh bisa berupa pujian atau misalkan bisa berupa kita kasih dia bintang. Nah, di bintang itu kita kasih title, misalkan ekspresi terbaik, intonasi terbaik, dan lain sebagainya. Nah, dengan begitu, anak akan semangat untuk membaca puisi dan dia akan termotivasi untuk membaca puisi. Tadi adalah cara mengajarkan membaca puisi yang menyenangkan kepada anak. Apakah mengajarkan puisi kepada anak SD cukup dengan cara membaca? Tentu tidak ya. Tentunya ketika kita mengajarkan puisi kepada anak, ada dua cara, membaca dan menulis. Nah, ketika tadi sudah membaca, berarti kita sekarang akan membahas tentang cara menulis puisi untuk anak SD ya tentunya. Berbicara tentang puisi, pastinya kita akan berbicara tentang estetika atau nilai keindahan bahasa yang dimilikinya. Namun, keindahan bahasa yang dimiliki itu tidak memiliki dasar perhitungan keindahan matematis yang baku dan kaku, melainkan memiliki nilai subjektivitas yang tinggi dan juga tergantung pada selera para pembacanya. Guru diharapkan tidak memberikan standar estetika yang tinggi kepada anak dengan misalkan membangun metafora yang tinggi, terus berusaha membuat anak agar dia bisa membuat frasa-frasa yang puitis dan juga lainnya. Tidak seperti itu ya, karena ini kita berbicaranya tentang anak SD. Seorang guru cukup mengajarkan mulai dari bentuk yang paling sederhana. Misalnya, dengan puisi ini kita bisa melatih anak dalam mendeskripsikan sebuah objek, memfrasekan kata secara sederhana, hingga membangun konsep sederhana dari sebuah benda atau objek tersebut. Nah, itu udah cukup untuk diajarkan kepada anak SD. Sebagai contoh adalah bisa dimulai dari ide yang ada di seputar anak, misalnya tentang sekolah, tentang keluarga, tentang teman, tentang makanan, tentang film favorit dia, dan lain sebagainya yang merupakan hal-hal terkecil yang ada di sekeliling anak. Contoh sederhananya adalah misalkan kita coba buat puisi tentang apel. Nah, mulai dari deskripsikan bentuknya, deskripsikan fisiknya, deskripsikan warnanya, deskripsikan rasanya, atau mungkin asalnya dari mana apel tersebut. Nah, hal-hal kecil tadi bisa menjadi awal untuk sebuah puisi bagi anak, karena itu merupakan hal-hal yang sudah ia ketahui. Nah, setelah tahu hal apa yang akan dibahas dalam puisi tersebut, barulah kita rangkai kata-kata yang tadi itu ke dalam bentuk frasa atau kalimat. Misalnya tentang apel. Kalimat yang pertama adalah, engkau adalah buah yang aku suka. Kalimat yang kedua bisa, warnamu hijau dan merah yang begitu indah. Yang ketiga, asalmu dari Malang. Nah, hal tersebut merupakan hal yang sederhana kan? Oke, cukup sekian materi atau sharing tentang cara mengajarkan puisi kepada anak, mulai dari cara membacanya, cara menulis puisi. Nah, yang selanjutnya adalah di sini saya akan mencoba membacakan sebuah puisi sebagai contoh. Oke, stay tune. Bumiku yang sakit oleh Irasnalu.
Tahukah, bumi bak menangis lepas ketika kau datang meninggalkan bekas. Apa yang kau rasa? Seolah bumi ini tak berarti. Di mana kau singgah, lalu beranjak pergi tanpa peduli. Bumi ini bukanlah tempat pembuangan, semau-mau memberi asupan yang tak mampu ditelan. Bukan, sungguh bukan. Lalu siapa yang akan menjadi korban? Korban dari tangan jahil, di mana raga dan akal sudah tak lagi digunakan. Bagaimana tidak? Bukan sampah menggunung, semua pun terpasing. Hingga kata tunggu membuktikan dan menyadarkan. Tunggu bumi ini terluka, kemudian ia pun murka. Tutup mata dan rasakan di hati. Tegakah meracuni setelah ia memberi? Mengapa melupa bahwa ia pun bisa sirna? Kawan, jadikan bumi ini tempat sandaranmu. Jadikan bumi ini tempat penghangatmu. Biarkan ia berdecak kagum atas keindahan yang membuatmu tersenyum. Sayangi dan cintai dengan sepenuh hati. Jagalah hingga bumi pun berterima kasih. Hingga anak cucu pun bisa menikmati. Jika tidak dari diri sendiri, maka siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi?